nomor Stanbook A21010033 dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum semester 2. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sumber-sumber hukum internasional. Hukum internasional diatur dalam pasal 38 ayat 1 Statute of International Court of Justice. Pasal 38 ayat 1 ICJ menyatakan bahwa ada 4 sumber hukum. Yang pertama ada perjanjian internasional, yang kedua ada kebiasaan internasional, yang ketiga ada prinsip hukum umum, dan yang keempat ada keputusan pengadilan dan doktrin atau karya hukum. Pada pasal ini, sumber hukum internasional ternyata tidak diurutkan atau tidak ada hierarki di dalamnya, namun kita dapat mengklasifikasikannya ke dalam 2 golongan. Yang pertama ada sumber hukum primer atau utama yang sifatnya berdiri sendiri. Ada 3 sumber hukum primer, yaitu yang pertama perjanjian internasional, yang kedua kebiasaan internasional, dan yang ketiga adalah prinsip hukum umum. Yang kedua ada sumber hukum subsidiar atau tambahan yang sifatnya itu tidak dapat berdiri sendiri dan hanya sebagai pelengkap. Sumber hukum subsidiar ini adalah keputusan pengadilan dan doktrin atau karya hukum. Dibandingkan daya ikatnya, ternyata sumber hukum primer itu lebih mengikat dibandingkan sumber hukum subsidiar. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum internasional. Pertama ada perjanjian internasional, perjanjian yang diadakan masyarakat atau bangsa-bangsa atau subjek hukum internasional yang bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu, atau hubungan antara subjek hukum internasional yang menimbulkan hak kewajiban. Perjanjian internasional ini dibuat dalam bentuk tertulis dan mengikat semua pihak yang terlibat. Perjanjian internasional juga bisa disebut sebagai traktat, fakta, konvensi, piagam, charter, deklarasi, protokol, dan lain sebagainya. Nah, pada sumber hukum internasional yang kedua itu ada kebiasaan internasional, yaitu kebiasaan internasional yang menjadi praktek-praktek umum dan diakui sebagai hukum. Kebiasaan internasional ini juga merupakan sumber hukum internasional yang tertua. Kebiasaan internasional ini juga harus meliputi 2 unsur. Yang pertama ada unsur faktual dan yang kedua ada unsur psikologi. Nah, pada sumber hukum internasional yang ketiga ini ada prinsip hukum umum yang merupakan aturan dasar atau prinsip yang hidup di masyarakat internasional, diakui keberadaannya dan dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku bagi masyarakat internasional secara keseluruhan. Yang keempat ada keputusan pengadilan dan doktrin atau karya hukum. Keputusan pengadilan sifatnya hanya sebagai hukum tambahan. Keputusan pengadilan juga hanya mengikat pihak-pihak pada perkara tersebut. Karena tidak bisa berdiri sendiri, maka keputusan pengadilan hanya digunakan sebagai penguat sumber hukum primer. Contohnya itu keputusan Mahkamah Internasional. Sedangkan karya hukum sifatnya sebagai sumber hukum tambahan dan tidak mengikat, juga tidak dapat menciptakan hukum. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai sumber-sumber hukum internasional. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.